Saya, Derman P. Nababan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, mengucapkan Dirgahayu Gereja Betel Indonesia Tarutung Kota yang ke-20. Kiranya di ulang tahun yang ke-20 ini, gereja ini akan semakin bersinar, semakin Tuhan pakai mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya yakin dan percaya bahwa gereja ini akan terus Tuhan pakai bergerak maju untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di daerah Tarutung dan Tapanuli Raya. Saya yakin dan percaya bahwa di bawah penggembalaan hambanya Bapak Pendeta Gunawan Panggabean beserta dengan keluarga, dibantu dengan hambanya Bapak Pendeta Kristofel Panggabean beserta dengan seluruh tim pengerja, diaken diakones, demikian juga para departemen dan juga seluruh jemaat akan semakin Tuhan pakai, semakin dahsyat dan semakin luar biasa untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di daerah Tarutung dan Tapanuli Raya. Saya bersyukur bahwa gereja ini telah Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Tuhan dengan mengadakan gerakan sentuhan kasih yang telah menjangkau 79 desa dan berbagai sekolah-sekolah dasar melalui aksi sosial, bakti sosial, pengobatan gratis, pembagian tas dan buku gratis, maupun pembagian sepatu kepada anak-anak yang kurang mampu. Dan demikian juga telah melakukan bedah rumah. Bahkan gereja ini juga Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang yang mengalami gangguan jiwa melalui pembagian makanan. Sekali lagi terima kasih buat gereja ini, di mana saya pernah bersama-sama dengan mereka lebih kurang 3,5 tahun. Dan saya menyaksikan dan saya melihat bagaimana hambanya Bapak Pendeta Gunawan Panggabean memperlengkapi para pengerjanya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang brilian, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Melalui hambanya Bapak Pendeta Gunawan Panggabean, Tuhan telah berkarya lebih dahsyat untuk Tapanuli dan sekitarnya. Sekali lagi, maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan berkata, Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan
Sembah Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami dipenuhi dengan anugerah-Mu. Kami berjalan berjejakan anugerah-Mu.
saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa konsep pelayanan yang kita anut, yang kita pahami selama ini tetap berpegang kepada apa yang Tuhan tuntun bagi gerejanya sejak kita mendapatkan visi daripada Tuhan melalui gembala kita 20 tahun yang lalu. Saya masih melekat di pikiran saya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Niko pada saat kita memulai sebuah persekutuan di kota Tarutung dan kita boleh mengikuti doa pengerjaan di Medan 2000 yang lalu. Itu dari Yesaya 54 ayat 2 di mana dikatakan di sini, Yesaya 54 ayat 2, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkan kokoh patok-patokmu. Ayat 3 dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang suci. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tahun 2000 bahkan beberapa bulan akhir daripada tahun 1999, secara kebetulan saya boleh menghadiri sebuah kubu doa di sebuah rumah di Jalan Singamangaraja nomor 59 di Tarutung ini. Saya tidak pernah tahu apa itu gereja Betel. Saya tidak pernah tahu apa itu harismatik. Yang jelas saya mulai terbawa suatu cara berpikir yang baru untuk menghadirkan pribadi yang benar-benar tidak membosankan dalam setiap konsep gerejawi. Rasa ingin tahu yang ada dalam pikiran saya boleh ada di sebuah persekutuan doa sebagaimana yang saya beritahukan. Nah, ketika kami bertemu pada saat itu yang menjadi koordinator misi Pak Derlin Yosua, belum Pak Edi Praetno. Nah, pada saat itu Pak Derlin Yosua berpesan kepada saya, hari Senin kita ada doa pengerja, ada pertemuan di Medan Plaza lantai 6. Tolong Bapak hadir di sana. Nah, di tengah-tengah keingintahuan yang begitu besar dalam pikiran saya jadi berangkat ditemani oleh seorang anak muda bersama dengan saya, namanya Weringen Sinaga. Nah, ketika kami ada di Medan Plaza, sebelum doa pengerja dilakukan, saya sudah heran kok di tempat perbelanjaan ini ada tempat ibadah. Kami dibawa ke suatu ruangan dan saya temukan ada berkisar 30-an hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah yang terhisap di dalam penggembalaan Pak Bambang di Rayon Ampat. Nah, ketika saya masih bingung, tidak mengerti, malah saya tidak tahu apa itu nyanyian rohani yang mereka nyanyikan, bagaimana mereka menyembah, sama sekali saya tidak masuk dalam pikiran saya. Tiba-tiba beliau ini memanggil saya, Pak Panggabean dari Tarutung kami perkenalkan, silakan maju ke depan. Aku pun terkejut, untuk apa diperkenalkan dan ada apa dengan ini. Dan kemudian beliau suruh semua bangkit berdiri, saya disuruh berlutut, saudara. Kemudian saya didoakan. Saya tidak pejamkan mata, saya hanya heran, ini ada apa? Kemudian saya didoakan dan saya dengar dalam doa itu, kami tetapkan dalam nama Tuhan Yesus Pak Panggabean menjadi koordinator pos PI di Tarutung. Nah, setelah selesai saya didoakan, kemudian bubar. Saya tanya, Pak Derlin, ini ada apa? Aku tidak ngerti. Saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan, apa yang Bapak doakan. Saya belum mengerti. Kemudian dia jelaskan, ini Bapak nanti kalau kami datang ke Tarutung ya silakan Bapak untuk gelar tikar, kemudian kumpulkan orang-orang, kita beribadah di sana. Itulah awalnya. Kami berkumpul, kemudian kami lakukan ibadah setiap hari Selasa sekali 2 minggu. Tapi pada akhirnya ketika kami melakukan ibadah tersebut, saya sudah tarik diri dari gereja saya yang pertama bersama dengan 4 orang teman. Kemudian kami pada bingung, ini kita
kalau hari Minggu kita beribadah di mana? Sementara ibadah hari Selasa jalan terus sekali 2 minggu, tapi untuk hari Minggunya bagaimana? Di tengah-tengah rasa bingung, saya memiliki koneksi dari Medan Plaza, Ibu Yanti Lim yang ada di Porsche pada saat itu. Lantas saya telepon, ini Bu Yanti, kami mau mulai ibadah perdana. Jadi tolong datang untuk memimpin ibadah kami sekalian khotbah. Kemudian beliau datang dengan 2 sepeda motor dibawa temannya. Kemudian beliau ini khotbah di depan kami yang hanya jumlahnya 6-8 orang. Dan kemudian dia pulang, minggu berikut saya telepon lagi. Datang. Tapi untuk minggu ketiga dia tidak bisa datang lagi. Jadi bagaimana? Kami apa tidak ibadah lagi? Saya bilang, oh ibadah terus Pak, lakukan aja. Jadi siapa yang melayani? Ya kalian semua yang ada di sana. Nah disinilah saya pernah khotbah untuk pertama sekali dengan cara yang luar kebiasaan. Artinya saya belum pernah khotbah, berdua pun belum begitu jelas. Sehingga ketika saya berdiri di hadapan 6 orang ini khotbah, sengaja saya sembunyikan kakiku di belakang loudspeaker. Karena celana ini sudah goyang saudara. Tidak ada gempa, tidak ada angin, kok bisa saya goncang di sini. Nah inilah panggilan yang Tuhan berikan bagi saya. Sehingga saya mengalir, berjalan terus. Tiba pada tahun yang kedua, Tuhan suruh kami pindah. Ada beberapa orang pendoa saya yang militan, kemudian katakan kepada saya, oh ini Pak, kita harus pindah dari rumah ini. Sebenarnya rumah itu masih muat 60 orang. Kursi sudah ada 50. Kami yang di situ ada 32 orang. Nah, ketika ada suara ini saya belum yakin. Tapi ketika suara ini tiba di telinga saya kembali, mau tidak mau saya harus konsultasikan kepada teman-teman. Kemudian teman-teman dengan sepakat, ya kita cari tempat yang besar. Dan pada saat itu saya ada punya sahabat di Pemda, Bupati Tapanuli Utara R.E. Nainggolan, saya punya sahabat lama. Kemudian saya ngomong sama beliau, saya pergi ke rumah pagi-pagi benar sama ibu. Tolong berikan saya gedung nasional tempat ibadah Pak Bupati, saya bilang. Udah berapa rupanya jemaatmu? Mulai katanya. 32 orang. Kemudian dia ketawa, kalau 32 orang biarlah saya sewa rumah untuk tempat ibadahmu. Nah kemudian, enggak, saya harus di situ. Disitulah pertama sekali saya mengatur bupati saudara. Nah akhirnya bupati panggil kabak umum, telepon, datang di ruangannya, dia bilang, ini Pak Panggabean mau ibadah di Gedung Nasional, persiapkan setiap hari Minggu, apa yang diperlukan silakan. Nah inilah awalnya saya boleh menjadi seorang penggembala di Pospe yang ada di Tarutung Kota ini. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan panjang kami lalui atas penyertaan Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian setelah ada 4 tahun, Tuhan menyuruh kami dengan ayat ini, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkan tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patok. Nah, dengan sepakat bersama dengan pengerja, kami buka pelayanan di Lintong di Huta. Ada seorang jemaat yang pulang pergi setiap minggu, dia bilang, Pak bukalah di Lintong di Huta. Kami buka, ada orang yang buka rumahnya. Nah, pada awalnya kami buka kubu doa, pergilah kami ke tempat itu, di kampung itu, di rumahnya itu. Orang di kampung itu keberatan dengan kehadiran kami. Ketika kami memulai kubu doa ini, itu listrik dari gardu mereka matikan. Dan setelah selesai kami ibadah dinyalakan kembali. Jadi berat tantangannya. Itulah gereja yang pertama kita lahirkan dari pelayanan kita. Kemudian kita kembali masuk di Dolok Sanggul, ada saudara Dodi. Di sana ditempatkan dalam pekerjaannya. Kemudian kita beranjak lagi ke Balige, beranjak lagi ke Seborong-borong, sampai Pengaribuan. Dan sampai detik ini kita tetap melihat pintu-pintu yang terbuka di mana pekerjaan Tuhan akan dilakukan. Nah itulah yang menjadi
motivasi yang saya berikan kepada rekan-rekan di tempat ini, jangan terhenti di suatu tempat, jangan terhenti oleh karena dibatasi oleh tembok-tembok yang mengelilingi kita. Namun satu hal yang Tuhan berikan bagi saya, untuk banyak keluar dari ruangan gereja ini. Umur panjang di tangan kiri, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Dalam hitungan yang ketiga kita akan meniupnya bersama-sama. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Saya yakin percaya bahwa ke depan akan semakin Tuhan pakai, semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Salam, Horas.